Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan diberi umur yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Pada pagi hari ini, Bapak Ali akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini Pak Ali memberi sebuah animasi yang bergambarkan apel berwarna merah yang sedang senyum, bahagia, ketawa riang, dan di situ ada makanan popcorn. Bahwasanya di situ mengibaratkan dan doa dari Pak Ali, semoga kita senantiasa semangat dan senantiasa diberi kesehatan agar kita makan apapun agar terasa enak. Kalau kita sakit, makan apapun yang enak sekalipun tidak dapat merasakannya. Semoga kita diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, di sini Pak Ali akan memberi sebuah wawasan tentang Isra Mi'raj. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu apa toh Isra Mi'raj itu, dan mungkin ada yang belum tahu sama sekali. Bagi yang sudah tahu, semoga dengan ulasan Pak Ali ini akan menambah wawasan kalian semua. Dan bagi yang belum tahu, silahkan didengarkan agar kalian menjadi lebih paham. Di sini Pak Ali akan membahas tentang Isra Mi'raj. Mari kita lanjut. Nah, di sini peta konsepnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan belajar tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, terus peristiwa Isra Mi'raj tersebut, terus tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Akan tetapi di sini Pak Ali akan membahas dua materi saja, yaitu latar belakang peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa Isra Mi'raj. Untuk tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj, Pak Ali lanjut di video selanjutnya. Di dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, kita dituntut untuk sering-sering membaca, karena sejarah itu kalau kita tidak membaca akan tidak mengetahui sejarah tersebut. Makanya di dalam sejarah kebudayaan Islam kita harus sering-sering untuk membaca. Ya, langsung saja di sini. Apakah kalian sudah tahu tentang Isra Mi'raj? Nah, Isra Mi'raj itu dibagi menjadi dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Berarti di sini dalam bahasa, arti bahasa Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Lalu dari pengertian ini, Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di sini peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Karena apa? Karena perjalanan Isra Mi'raj ini cuma satu malam saja, makanya akal pikiran manusia itu sangat sulit dijangkau. Akan tetapi kita sebagai umat Islam yang iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus percaya. Karena apa? Karena melalui peristiwa Isra Mi'raj ini Allah ingin memperlihatkan akan kebesarannya kepada Nabi Muhammad beserta umatnya.
Nah, terus di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad tuh mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu ditinggal oleh orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Makanya di sini Nabi Muhammad mengalami sebuah kesedihan yang sangat luar biasa, yaitu ditinggal oleh orang yang dicintainya. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga tidak henti-hentinya dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kejadian-kejadian yang merupakan gambaran orang di dunia dan balasan di akhirat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini juga Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Dari latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, mungkin dari bacaan di depan tadi sudah menyinggung sedikit demi sedikit tentang latar belakangnya. Terus di sini, tahukah kamu di mana letak Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Bahwasanya dua tempat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi sebagai kita orang yang beriman, kita wajib mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama. Kita lanjut ya, mohon maaf tadi kepencet. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Taif, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah SAW sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempar batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah. Bahwasanya sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pernah hijrah ke Taif, yang mana di negara Taif itu Nabi Muhammad tidak diterima oleh penduduk Taif dan pemimpinnya di sana. Nabi Muhammad juga sempat terluka ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Karena apa? Karena pemimpin di kota Taif itu dihasut oleh kaum kafir Quraisy. Makanya pemimpin-pemimpin dan masyarakat Taif itu mengusir Nabi Muhammad untuk pergi dari negara Taif. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu dilempari batu dan sampai terluka badannya Nabi Muhammad, sampai keluar darah. Pokoknya masyarakat Taif itu sangatlah kejam dalam melukai Nabi Muhammad SAW. Terus kaum kafir Quraisy berpendapat atau mengira bahwasanya kalau Nabi Muhammad ditinggal oleh istri dan pamannya, otomatis Nabi Muhammad itu tidak mempunyai perlindungan. Akan tetapi Nabi Muhammad mempunyai jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Makanya Nabi Muhammad SAW berani kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwanya. Nah, setelah Rasulullah
SAW diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dari sini kita akan lanjut tentang pelajaran atau materi tentang perjalanan Isra. Ya, kalau Isra itu yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus kapan itu dilaksanakan? Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi yaitu pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Nah, ketika Nabi Muhammad itu berada di Hatim dekat Ka'bah. Pada waktu itu Nabi Muhammad itu berada di Mekah. Karena apa? Karena perjalanan Isra itu awalnya dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu berada di Mekah, yaitu di Ka'bah. Masjidil Haram berada di Mekah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah. Ketika Rasulullah itu dekat Ka'bah, Rasulullah itu dihampiri oleh malaikat Jibril dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air zam-zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, di sini Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj menggunakan kendaraan buruk. Diingat-ingat menggunakan kendaraan buruk. Ya, tadi Masjidil Haram itu berada di Mekah, kalau Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Nah, itu Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melewati beberapa tempat, diantaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Udham. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Di sini dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu melewati beberapa tempat yang bersejarah, yang mana di dalam tempat-tempat itu Nabi Muhammad mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Peristiwa-peristiwa bermakna itu apa saja? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang perjalanan Mi'raj. Kalau Isra tadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Nah, di langit yang pertama Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam
dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam alaihissalam. Dan apabila melihat sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Itu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam tadi. Terus yang langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ulangi, di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah, setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Nah, ke langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan di langit ketujuh Nabi Muhammad sudah tidak ditemani oleh malaikat Jibril lagi untuk naik ke Sidratul Muntaha. Akhirnya Nabi Muhammad naik sendirian, yang mana di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu 2 sungai yang ada di surga. Kedua sungai yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil dan Efrat. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Berarti dalam perintahnya yaitu pertama melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah SWT dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya setelah menghadap Allah SWT lagi. Akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam dengan membawa perintah dari Allah SWT berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Nah, itu tadi perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad, yang mana pada akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam.